Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam Al-Qur'an yang tadi saya bacakan, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berkata atau berujar dengan ucapan yang baik gitu. Ucapan yang baik itu akan membuat yang bersangkutan amalnya menjadi baik. Kemudian yang kedua akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini menggambarkan betapa besarnya pengaruh ucapan, betapa besarnya pengaruh dari lisan gitu. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga mengatakan bahwa dalam manusia itu ada dua onderdil ya, onderdil bolong itu atau berlubang yang menjadi sumber dosa yang dilakukan oleh manusia. Keduanya adalah al-famu wal farju, yakni lisan dan kemaluan. Itu dua hal yang menyebabkan orang mudah untuk berbuat dosa. Dan lisan itu menjadi sumber yang sumber kekacauan bisa saja, menjadi sumber kebaikan juga bisa, tergantung bagaimana orang menggunakannya. Dan lisan itu menjadi alat yang dimiliki oleh manusia yang bisa menyebabkan malapetaka. Petaka lisan itu yang pertama kalau mengatakan yang tidak benar. Kemudian yang kedua, kalau orang itu tidak mau mengatakan tentang kebenaran. Jadi berkata salah atau tidak mau berucap benar. Itu adalah petaka lisan. Dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan sak dawa-dawane lurung isoh dawa gurung gitu. Jadi sepanjang-panjangnya lurung itu lurung itu gang, itu masih ada batasnya. Tapi kalau perkataan dari lisan itu sama sekali tidak ada batasnya, termasuk batasan akibat itu, akibat dari lisan seseorang itu. Maka mengendalikan lisan itu menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh manusia. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu juga sampai mengatakan, man yatman li ma baina rihlaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa mengendalikan onderdil yang di antara dua kumis dan di antara dua kaki, saya jamin dengan surga. Yang ada di antara dua kumis itu ya lisan itu, di antara dua rambut itu lisan. Jadi orang yang bisa mengendalikan lisannya dan bisa mengendalikan kemaluannya itu dijamin oleh Nabi dengan surga. Oleh karena itu saya mengajak kepada kaum muslimin sekalian supaya bisa mengendalikan lisan. Apalagi di zaman sekarang ini di mana teknologi cukup mudah untuk berujar, bahkan sampai tidak terkendali. Nah, sehingga penting sekali bagi kita sekalian menjaga lisan itu, lebih-lebih di bulan Ramadan. Bahkan di dalam ajaran Islam itu dua ibadah penting, yakni haji dan puasa, itu salah satu kesuksesannya adalah ketika bisa mengendalikan lisan. Orang berpuasa menjadi tidak bermakna ketika masih berdusta. Orang berhaji tidak bermakna hajinya ketika masih padu, ketika masih jidal. Keduanya adalah persoalan lisan. Kemudian ada catatan penting yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW
ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan minta nasihat. Dalam riwayat Ibnu Majah diceritakan begini, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala alimni wa aujiz gitu. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi minta nasihat. Kanjeng Nabi, tolong saya diberi nasihat, tetapi yang ringkas saja atau tidak panjang-panjang, yang sederhana saja. Kemudian Nabi mengatakan, idza kumta fi sholatika fasholli sholatan muwaddi'in. Yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu. Yang ketiga, wajmil ya'sa amma fi aidinas. Nabi kemudian memberi 3 nasihat. 3 nasihat itu yang pertama berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Yang kedua itu dalam matematika disebut irisan, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiga itu menyangkut hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama, idza kumta fi sholatika fasholli sholatan muwaddi'in. Jika kamu berdiri untuk sholat, kerjakan dengan sungguh-sungguh, seakan-akan itu sholatmu yang terakhir. Jadi terjemahan bebasnya, seakan-akan itu sholatmu yang terakhir. Kalau orang itu ketika sholat itu berpikiran bahwa ini sholat yang terakhir, kemudian setelah itu disolati, tentu dia akan melaksanakan sholat itu dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada orang yang kematiannya sudah dekat kok sholatnya celelean. Itu pasti akan lebih serius, lebih tulus, lebih sungguh-sungguh. Jadi yang pertama dididik oleh Kanjeng Nabi supaya kita itu menjadi orang yang tekun beribadah, ikhlas dalam beribadah, serius dalam beribadah, tulus dalam beribadah, tidak sekedar ala kadarnya, tidak sekedar menunaikan kewajiban. Nah, ini yang pertama. Jadi menyangkut hubungan yang bagus dengan Allah. Kemudian yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang mengharuskan kamu minta maaf gitu. Atau jangan mengatakan sesuatu yang salah gitu. Ini hal yang kedua. Jadi yang pertama tadi menyangkut akidah dan ibadah. Yang kedua ini menyangkut moral, menyangkut akhlak gitu. Orang sebagus apapun ibadahnya, ketika lisannya tidak bisa dikendalikan atau bahkan suka menyakiti orang lain, maka ibadahnya tadi menjadi tidak bermakna gitu. Jadi jangan merasa bangga ketika orang itu baru bisa beribadah dengan tekun, tetapi tidak bisa mengendalikan lisannya. Orang itu kalau luka karena silet itu mungkin seminggu mari atau tidak lebih dari 1 bulan akan sembuh. Tapi luka karena lisan orang lain, maka itu tidak akan sembuh. Bahkan sampai mati pun dia tidak akan terlupakan. Jadi yang kedua ini adalah pesan Nabi supaya kita mampu menjadi orang yang berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu ukuran sederhananya 2, bisa mengendalikan lisan dan bisa menjaga kemaluan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ajmil ya'sa amma fi aidinas. Janganlah kamu terpesona atau singkirkan rasa keinginanmu untuk memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Atau dalam bahasa aslinya, kumpulkan segenap rasa putus asamu untuk memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Artinya yang ketiga ini adalah supaya kita menjadi orang yang tidak mudah terpesona terhadap milik orang lain. Kalau orang mudah terpesona, itu nanti ujung-ujungnya bisa iri, kemudian dengki, bahkan bisa timbul fitnah. Nah, yang ketiga ini ada ungkapan menarik dari Ki Hajar Dewantara yang sering saya sampaikan di mana-mana itu, yakni hidup itu hanya wang sinawang ketoke gitu, ketoke. Dia mengatakan ono wong numpak Mercy merebes mili.
Tapi juga ada orang mikul dawet karo rengeng-rengeng gitu. Jadi orang naik Mercy itu kan simbol orang yang berada, simbol orang yang hebat. Tetapi dia kelihatannya hebat menurut orang lain, tapi ternyata dia menangis, mungkin karena belum lunas kreditnya itu. Tapi juga ada bakul dawet yang mikul. Kalau mikul itu kan berat, mikul itu pasti dua barang yang berat yang dibawa. Tapi kita menyaksikan ketok yang ngerkoso, tapi yang menjalaninya itu bisa dengan sambil rengeng-rengeng, rengeng-rengeng bersenandung, itu artinya bahagia. Jadi orang itu betul-betul hanya wang sinawang. Kita melihat orang lain kelihatannya bahagia, tapi yang menjalaninya itu belum tentu betul-betul bahagia. Orang lain melihat kita juga sama seperti itu. Maka jangan mudah terpesona terhadap milik orang lain. Kalau kita mudah terpesona, nanti akan tergoda, tidak bisa mengejarnya, lalu menimbulkan iri, dengki, dan fitnah. Maka kunci untuk tidak terpesona itu ya bagi kita diajari oleh agama dengan sifat qanaah. Qanaah itu artinya menerima dengan senang hati pemberian Allah, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Meskipun pemberian Allah itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita, tapi yakinlah bahwa pemberian Allah itu pasti lebih baik daripada yang kita ingini. Jadi qanaah itu kalau bahasa Jawa tandanya dua saja, tidak geragas dan tidak dremis gitu. Kalau geragas itu artinya tamak. Tamak itu rakus ya. Rakus itu raine kaya tikus ya. Jadi kita membayangkan tikus itu. Tikus itu binatang yang makan apa saja dimakan. Maka kalau ada orang yang apa saja dimakan, maka dia itu termasuk orang rakus. Pasti tidak bahagia hidupnya. Nah, itu orang yang rakus. Kemudian yang kedua, dremis. Dremis itu mental peminta-minta. Jadi sudah punya masih pengennya meminta saja. Dan kadang meminta itu bukan karena tidak punya, hanya karena pengen mendapatkan lebih banyak lagi. Nah, kalau orang qanaah tidak qanaah seperti itu, pasti hidupnya tidak akan bahagia. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia itu dalam keadaan mukmin, maka dijanjikan oleh Allah dua hal. Dua hal itu yang pertama di dunia, yang kedua itu di akhirat. Jadi dari ayat ini ada catatan penting bahwa di dalam ajaran Islam itu tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi orang itu menjadi baik atau tidak baik sangat bergantung kepada prestasinya, bukan jenis kelaminnya. Apakah dia laki-laki atau perempuan itu sama saja, tergantung apa yang dilakukannya. Kata Allah kan, baik laki-laki maupun perempuan, asal dia beramal soleh, maka akan diberikan yang pertama, di dunia ini diberi kehidupan yang baik, kemudian di akhirat akan diberi balasan yang lebih baik. Nah, maka yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah kita itu beramal soleh dan dalam keadaan beriman. Nah, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hidup kita selama ini sudah baik atau belum? Itu yang dinilai adalah nanti kalau memang belum baik, ya kita selalu berusaha mengecek, meneliti diri kita masing-masing agar menjadi betul-betul baik. Syaratnya dua saja, beriman dan beramal soleh. Kalau kita sudah merasa beriman dan beramal soleh, tapi kok hidupnya belum baik, itu tandanya kita
belum benar dalam beriman dan beramal soleh itu. Nah sekarang pertanyaannya, orang yang hidupnya baik itu yang seperti apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan salah satu tanda orang yang hidupnya baik itu adalah qanaah dan rezekinya halal. Jadi kalau orang itu qanaah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa orang qanaah itu tidak geragas dan tidak dermis, tidak bermental peminta-minta. Jadi dermis itu misalnya ada pembagian beras sejahtera dari pemerintah, kemudian seseorang itu tidak diberi karena sudah dipandang cukup, kok dia protes kepada ketua RT, artinya dia itu orang yang bermental dermis. Nah ini yang harus dihindari. Nah sehingga kerja kita juga harus mendidik masyarakat supaya tidak bermental dermis. Yang bermental dermis itu bukan hanya orang tidak berpunya, bahkan orang yang sudah kelihatan kaya, orang yang sudah mentereng pun tidak sedikit yang bermental dermis. Apalagi yang yang geragas tadi. Yang geragas itu bukan orang yang berkekurangan, bukan orang miskin, tapi justru orang yang sudah kaya. Coba kalau kita lihat di media massa itu, di televisi, itu orang-orang yang ditangkap KPK itu kan bukan orang melarat, bukan orang miskin, bukan orang yang tidak berpendidikan, bukan orang yang tidak berkedudukan, justru orang yang sudah mempunyai banyak hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi masih seperti itu. Mengapa? Karena celutak saja itu. Jadi apapun yang diterima masih kurang terus gitu. Nah sehingga mencari jalan yang tidak benar itu. Jadi dari nasihat Nabi itu ada 3 pesan penting. Pesannya adalah supaya kita orang Islam itu menjadi orang yang unggul secara ritual, kemudian unggul secara moral, dan yang ketiga unggul secara sosial. Nah unggul secara ritual itu tekun beribadah, lurus ibadahnya, jejak akidahnya. Jadi akidahnya lurus, ibadahnya tekun, ibadahnya bagus. Itu orang yang unggul secara ritual. Ibadah yang bagus itu adalah ibadah yang benar, dan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Artinya ibadah itu rumusnya ya 2 itu, ikhlas dan benar. Ikhlas itu artinya tidak ada pamrih yang aneh-aneh, kemudian benar itu sesuai dengan tuntunan, yang tidak ada tuntunannya tidak. Menjaga lisan itu tidak menyakiti orang lain. Rumusnya adalah seperti kata Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Maka bentuk menjaga lisan yang pertama itu perkataannya selalu yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka dia lebih baik diam. Nah kemudian ukuran yang kedua menjaga lisan itu sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada baiknya dari kebanyakan bisik-bisik. Kalau bisik-bisik itu pasti antara 2 orang. Tidak mungkin bisik-bisik itu hanya sendirian. Jadi bisik-bisik atau pembicaraan yang baik itu hanya yang berkisar pada 3 hal. Yang pertama, mengajak sedekah. Yang kedua, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang ketiga, mendamaikan sesama manusia. Jadi pembicaraan yang baik itu berkisar pada 3 hal itu. Yang pertama, pembicaraan yang isinya mengajak sedekah. Seperti hari-hari sekarang ini, di mana kita sedang dalam situasi pandemi COVID-19, susah kita tetap sedekah. Ya, sedekah kita lazismu tentu tetap membuka diri untuk menerima sedekah dari siapa saja untuk kepentingan bersama.
Itu yang pertama. Yang kedua, pembicaraan yang isinya amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Dan yang ketiga, pembicaraan yang isinya mendamaikan di antara sesama manusia. Jadi itu cara kita untuk menjaga lisan. Jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau kita bisa melakukan dua hal itu, maka kita tidak akan menyakiti orang lain. Kalau sampai ada orang yang tekun beribadah tetapi lisannya itu menyakiti orang lain, maka ibadahnya itu tidak bermakna, bahkan menjadi tidak ada gunanya. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, menurut kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Nah, para sahabat ya mengatakan seperti yang sering kita lakukan. Sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Nah, Nabi tidak. Nabi kita mengatakan bukan itu. Orang yang bangkrut itu orang yang kembali ke akhirat dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan sedekahnya. Tetapi semuanya itu bubar, tidak ada gunanya. Karena apa? Karena ketika di dunia orang itu menyakiti tetangganya dengan lisannya atau dengan tangannya, sehingga nanti nilai ibadah yang harusnya diperoleh itu yang sesungguhnya, yang tidak bisa antara lain tidak bisa menjaga lisannya meskipun dia itu tekun beribadah. Jadi saya ulangi lagi bahwa unggul secara moral itu ukurannya adalah bisa menjaga lisan dan bisa menjaga kemaluan. Kemudian yang ketiga, unggul secara sosial. Jadi setelah ibadahnya bagus, kemudian akhlaknya mulia, kemudian yang ketiga adalah unggul secara sosial. Unggul secara sosial itu ditandai dengan peduli dan menghargai. Menghargai, peduli, dan berbagi. Nah, tiga kata kunci itu. Jadi orang yang bagus secara sosial itu orang yang peduli, kemudian menghargai orang lain, kemudian mau berbagi kepada sesama. Artinya hidupnya kemudian bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Artinya Nabi dengan nasihat ini mengajak kita sekalian supaya orang itu tidak cukup hanya menjadi orang baik saja, tapi harus menjadi orang baik yang membaikkan, orang baik yang berguna bagi sebanyak mungkin manusia. Sehingga jangan bangga bisa masuk surga sendirian. Maka kita sebagai sesama umat Islam itu kalau jadi orang baik ya ajak-ajak kepada yang lain supaya ikut menjadi baik. Kalau menjadi orang baik hanya sendirian, nanti katakanlah masuk surga hanya sendirian, nah di sana celila-celili, di surga kok hanya sendiri. Maka yang terbaik bagi kita adalah senantiasa mengajak orang lain untuk menjadi baik seperti kita. Sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Asr itu yang sangat terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Nah, waktu di sini waktu asar. Nah, mengapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Syekh Muhammad Abduh mengatakan karena setelah itu Allah akan bicara soal untung dan rugi gitu. Nah, logikanya adalah pada waktu itu di Mekah kebanyakan pedagang, maka yang dipakai di sini adalah nalar pedagang. Nalar pedagang. Pedagang itu ngitung badi nek wis sore gitu. Jadi tidak ada orang itu ngitung badi kok pagi-pagi itu. Ya itu goblok kalau ada yang seperti itu. Nah, maka di sini penting catatan pertama bagi siapapun yang usianya sudah mendekati asar. Sudah mendekati asar itu artinya ya sekitar 60 tahun ke atas. 60 itu bahasa Jawanya swidak. Swidak itu artinya uripe wis suwi, matine wis cedhak gitu. Jadi meskipun mati itu bisa tua, bisa muda, tapi pantasnya yang tua dulu gitu. Jadi sehingga ini apa?
sehingga orang yang sudah usia itu mendekati asar itu ya segera berhitungnya kira-kira besok kalau meninggal dunia itu termasuk orang yang rugi atau yang tidak rugi atau orang yang beruntung, karena Allah mengatakan kebanyakan manusia itu rugi, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali, nah yang dikecualikan pasti lebih sedikit daripada yang umumnya. Nah yang tidak rugi itu adalah yang beriman, beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam menegakkan kebenaran dan menetapi kesabaran. Nah mudah-mudahan kita sekalian itu hidup di dunia ini tidak termasuk orang yang rugi. Terakhir saya akan menyampaikan pertanyaan, direnungkan kepada kita masing-masing. Kaum muslimin sekalian yang saya hormati, seandainya panjenengan itu diberitahu meninggal besok tanggal berapa ya? 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi itu ya bulan April, 15 April atau 16 sekarang 16 April, 16 Mei. Nah, kalau Anda diberitahu meninggal tanggal 16 Mei, kira-kira harta Anda yang bermanfaat sampai akhirat dengan yang tertinggal itu lebih banyak mana? Nah, kalau masih lebih banyak yang tertinggal, jangan sudah merasa aman untuk masuk surga. Nah, maka saya mengajak, kalau memang masih banyak yang tertinggal, ya segera ditambah sedekahnya. Nah, insya Allah Lazismu Kabupaten Magelang itu siap menampung, mengantarkan harta Anda bermanfaat sampai akhirat. Nah, itulah yang tidak rugi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.